Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mudah dan runtut tentang transaksi pembelian rumah dengan skema KPR. Mohon maaf ini tanpa skrip karena diburu oleh waktu. Nanti jika ada perbaikan kita akan tulis di kolom penjelasan. Kenapa topik ini penting? Karena banyak yang salah paham yang terjadi mulai dari istilah PPJB, AJB sehingga persoalan perdebatan KPR ini seringkali terjadi antara pembeli dan penjual. Bahkan kekeliruan ini juga terjadi di internal pelaksana baik itu pengembang maupun petugas pemerintah. Nah, saya pernah membaca di sebuah grup WA di perumahan ada warga yang merasa sungkan ketika menuntut haknya kepada developer. Katanya rumah saya kan belum lunas. Dan gayung bersambut, developernya pun bersikap seolah si pembeli masih mempunyai utang pada pengembang. Padahal ini salah paham besar. Nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli rumah. Secara umum, namanya jual beli, ada pembeli, dan biasanya kalau program pemerintah itu adalah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian ada penjual itu baik pribadi maupun pengembang atau developer. Kemudian ditambah lagi dengan notaris atau saksi apabila terjadi transaksi antara pembeli dan penjual. Nah, bagaimana alur transaksi rumah baik itu tunai maupun kredit? Transaksi bisa dilakukan secara tunai ataupun kredit. Nah, sumber dananya bisa dari kantong sendiri, bisa juga dari lembaga pembiayaan seperti perbankan. Nah, untuk program pemerintah biasanya ada 4 pihak. Pertama, pemerintah sebagai pemilik program, kemudian pembeli, misalnya Pak Budi misalnya. Kemudian developer, misalnya PT Aman Sejahtera. Kemudian bank penyalur atau KPR, misalnya bank apa gitu. Program KPR pemerintah ini bagaimana alur dananya? Pertama, ilustrasinya begini. Pemerintah menempatkan dana di bank atas sejumlah KPR yang sudah disepakati. Kemudian pembeli melakukan akad dengan perbankan, lalu bank membayar ke developer atas hunian yang akan diserah terimakan. Artinya hutang pembeli adalah ke bank, bukan ke developer. Developer sudah menerima pelunasan dari bank. Jadi dari sisi penjual, transaksi sudah lunas. Lalu apa itu AJB dan PPJB dalam jual beli properti? AJB atau akta jual beli ini terjadi kalau unit itu biasanya sudah siap, lengkap izinnya, dan siap untuk diserah terimakan. Ini secara sah, secara hukum sebagai peralihan hak. Sementara kalau PPJB itu digunakan kalau biasanya unit belum siap. Misalnya unit masih dalam bentuk gambar, sedang dibangun, atau belum lengkap izinnya. PPJB ini hanya janji, bukan peralihan hak. Belum terjadi peralihan hak kepemilikan. Sekaligus pada posisi ini pembeli sudah membayar lunas. Secara hukum tetap belum terjadi peralihan hak kepemilikan, kecuali dibawa ke pengadilan. Lu ada yang tanya, lo kok unitnya belum lunas kok minta AJB? Nah, kalau beli rumah dengan kredit, istilah lunas itu beda tafsir. Bagi developer, lunas itu adalah saat ada yang membayar ke mereka, dimanapun sumber, dari pemberi langsung atau dari perbankan, atau dari lembaga pembiayaan. Jadi kalau lewat bank, hutang pembeli adalah ke bank, bukan ke developer. Jadi tidak ada alasan developer menunda AJB atau sertifikat atau tidak membentuk P3SRS apartemen hanya karena pembeli masih mencicil ke bank. Tidak ada kaitannya. Kan developer sudah terima uang lunas, baik itu dari pembeli ataupun dari perbankan. Jadi perlukah PPJB pada KPR program pemerintah? Nah, untuk program KPR pemerintah seharusnya tidak perlu PPJB karena program itu sendiri merupakan suatu proses komitmen jual beli yang sejak awal sudah disebutkan dalam sistem seleksi. Nah, kalau unit sudah siap, seharusnya langsung bisa AJB. Bahkan sertifikat bisa diproses. Nah, kalau kenyataannya masih PPJB, artinya ada masalah izin atau masalah dokumen. Dan ini tanggung jawab developer dan pemerintah untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, apa dampak dari salah paham ini? Nah, kalau tidak paham, ini bisa timbul konflik. Developer bisa menahan AJB atau tidak memecah sertifikat. Bahkan P3SRS itu tidak dibentuk hanya karena dianggap belum lunas KPR. Padahal ini salah besar. Yang benar, developer harus serahkan AJB jika sudah dibayar atas unit yang dijualnya. Sertifikat bisa diproses dan nantinya disimpan oleh bank sebagai agunan. Hak pembeli sudah melekat, walaupun masih mencicil ke bank. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah, pertama, developer wajib memproses atau menyerahkan AJB setelah unit dibayar. Siapapun yang membayar, baik itu pribadi atau bank, atau bahkan mungkin dibayar oleh mertua si pembeli. Yang kedua, sertifikat diproses
Jangan takut dengan urusan cicilan yang belum lunas. Sertifikat ini nanti menjadi agunan di bank. Selanjutnya pembeli sudah sah sebagai pemilik. Jangan lagi dianggap punya hutang ke pengembang. Selanjutnya bank bukanlah penjual. Bank hanya lembaga pembiayaan. Dan pembeli hutang ke bank, bukan hutang ke developer. Demikian Bapak Ibu, semoga penjelasan ini dapat membantu memahami hak dan kewajiban dalam transaksi KPR, terutama untuk program pemerintah. Jadi ingat ya, lunas versi developer dan lunas versi bank itu berbeda. Jangan sampai salah tafsir. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka, jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.